Bitcoin menuju $150.000 pada bulan Desember. Apakah betul? Tonton video ini. Selamat malam kawan-kawan, selamat malam Jumat. Terima kasih telah mengklik video saya. Hari ini saya akan membahas tentang salah satu ide gila, yaitu Bitcoin akan menyentuh 150.000 pada sekitar bulan Desember ataupun bulan Januari. Apakah betul? Menurut saya ada kemungkinan bahwa hal tersebut akan terjadi. Mengapa? Maka kita akan membahasnya di video ini. Pertama, kita melihat Fear and Greed Index. Sekarang Bitcoin berada di extreme fear, artinya kesempatan yang baik kita. Jika market greedy, kita harus menjadi takut, tetapi jika market takut, kita harus menjadi greedy, kawan-kawan. Jadi menurut saya pribadi, market yang extreme fear adalah market yang bullish. Oke, mungkin sebelum masuk ke dalam videonya, kita akan bahas Bitcoin dalam chart yang lebih sempit lagi, kawan-kawan, yaitu 4 jam. Oke, yang pertama setelah saya cari beberapa pattern, menurut saya yang paling valid adalah pattern falling wedge-nya, kawan-kawan, di mana resisten Bitcoin yang sebetulnya ada di sekitar 44.000 sekarang, dan tampaknya Bitcoin sedang mengatas titik ini. Ini adalah titik yang sangat krusial untuk Bitcoin. Jika lo break ke atas, kemungkinan besar sekali akan menjadi bullish banget untuk Bitcoin, karena banyak orang yang mulai pede lagi dengan market Bitcoin. Tetapi ada kemungkinan juga bahwa dia akan sedikit mengalami sideways di sini sebentar ya kawan-kawan, sebelum dia break ke atas ataupun dia break ke bawah. Nah, kalau untuk jangka waktu yang lebih singkat lagi, kita lihat di sini Bitcoin tampaknya pola yang paling tepat untuk ini adalah descending triangle ya kawan-kawan. Ini adalah pola yang bearish sebetulnya. Jika Bitcoin break dari titik berwarna hijau ini dengan volume yang besar dan bearish-nya, tentu akan menjadi sangat berbahaya untuk Bitcoin-nya. Tapi selama ini Bitcoin sudah memiliki 6 kali titik sentuh di titik berwarna hijau dan terus mantul ke atas kawan-kawan. Jadi semakin banyak dia mantul di titik berwarna hijau, artinya semakin kuat support ini. Ya, berikutnya apa yang kita lihat di sini, dia juga membentuk yang namanya resisten berwarna kuning ini kawan-kawan dengan time frame yang lebih kecil lagi. Jadi garis yang berwarna kuning di sini adalah resisten untuk Bitcoin. Jadi ada dua resisten yang harus di-break oleh Bitcoin. Yang pertama yang di sini dan yang kedua yang di sini ya kawan-kawan. Jadi untuk bullish case yang saya harapkan adalah Bitcoin tertahan di titik ini. Lalu dia membreak titik ini ya kawan-kawan, sekitar 44.000 hingga 43.000. Tetapi jika tidak bisa, tentu saja Bitcoin akan kembali mengetes di titik 41.000 sebagai support terkuatnya. Oke, ada beberapa hal yang menarik di sini, di mana Bitcoin pada chart daily-nya ataupun harian, dia telah membreak yang namanya RSI ya kawan-kawan. Ini adalah hal yang baik sebetulnya. Mengapa? Karena kita lihat di sini saat Bitcoin break dari RSI ini, ada kemungkinan dia bullish ya kawan-kawan. Jadi jika candle daily hari ini cukup baik, tentunya Bitcoin akan membreak RSI, meretestnya sedikit, lalu dia akan melanjutkan bullish ya kawan-kawan. Nah, tetapi ada yang perlu kita perhatikan bahwa di sini ada banyak sekali resisten untuk Bitcoin, di mana titik berwarna hijau ini saya tandai. Ini adalah resisten yang sangat kuat untuk Bitcoin. Lalu kita lihat juga, ini berbarengan dengan garis berwarna putih, yaitu adalah MA20-nya. Lalu di sini ada garis berwarna merah adalah MA200-nya. Jadi titik 44.000 hingga 45.000 ini adalah resisten yang sangat kuat sekali untuk Bitcoin ya kawan-kawan. Jadi ya jelas syarat pertama untuk Bitcoin menyentuh 150.000 adalah dia membreak titik ini ya kawan-kawan, karena ini ada titik yang sangat berat untuk Bitcoin. Ada MA200, ada MA20, lalu ada resisten yang sangat kuat di sini. Oke, berikutnya untuk resisten juga di sini saya telah membuat gambar yang sangat valid menurut saya beberapa hari belakangan. Dia dapat menebak resisten dan support Bitcoin pada saat drop kemarin. Dan sekarang resistannya berada di sekitar 44.800, sebetulnya nilainya sama sekali dengan MA200-nya. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa titik 45.000 harus di-break oleh Bitcoin jika Bitcoin ingin bullish ya kawan-kawan. Lalu sebetulnya masih ada titik seperti titik 50.000, di mana di sini adalah resisten paling kuat untuk Bitcoin selama ini, 50.000 kawan-kawan. Dan jika udah tembus di sekitar 54.000, 55.000, ada kemungkinan Bitcoin sudah bullish 100% ya kawan-kawan. Sebetulnya tidak 100% karena tidak ada yang 100% dalam market ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sekarang kita akan membahas bagaimana Bitcoin akan menyentuh 150.000 pada bulan Desember nanti. Dan apakah hal tersebut mungkin ataupun tidak. Yang pertama, sudah banyak sekali orang yang prediksikan bahwa Bitcoin akan menyelesaikan bull run-nya pada sekitar bulan Desember ataupun Januari kawan-kawan. Karena sekitar bulan, biasa market akan menjadi bearish kawan-kawan sekitar bulan Maret ataupun di kuartal 2 nanti. Nah, di sini saya menggunakan chart dari Bitcoin Index ya kawan-kawan. Ini adalah chart Bitcoin dari tahun 2010, chart yang sangat keren sekali. Lalu saya menggunakan indikator bernama Bitcoin Logarithmic Growth Curves ya kawan-kawan. Jadi cara mencarinya adalah kita klik Bitcoin di sini. Nah, kita klik yang paling atas ya kawan-kawan, ada 4.000 orang yang menggunakan indikator ini. Ya, di sini saya telah membuat dua garis ya kawan-kawan, di mana satu garis pada bulan Desember dan satu garis pada bulan Februari akhir ya kawan-kawan. Jadi menurut saya tanggal-tanggal segini adalah tanggal-tanggal puncak untuk Bitcoin. Sudah saya tandai di sini. Sekarang kita akan menyalakan indikatornya. Nah, di sini indikatornya sudah saya modifikasi sedikit warnanya dan ketebalannya kawan-kawan, agar lebih jelas untuk memahami mengapa Bitcoin bisa menyentuh 150.000. Ya, jika kalian pusing melihat grafik ini, sebetulnya sangat mudah ya kawan-kawan. Jadi garis berwarna hijau ini adalah support terkuat untuk Bitcoin selama ini dari tahun 2010. Dan garis berwarna merah adalah biasa puncak dari sebuah bull run ya kawan-kawan. Jadi ini adalah puncak pada 2013 dan ini adalah puncak pada tahun 2018 ya kawan-kawan. Jadi ini adalah chart yang cukup valid untuk menentukan dua puncak terakhir. Dan untuk sekarang, apakah Bitcoin sudah menyentuh puncaknya? Dan jawabannya adalah belum, menurut dari indikator ini. Jadi Bitcoin baru saja menyentuh
Fibonacci-nya kawan-kawan di sini. Jadi dia belum menyentuh garis berwarna merah sebagai resistennya. Nah, jika kita lihat secara seksama, ternyata Bitcoin juga memiliki pola yang sama pada tahun 2013 yang lalu, di mana di sini kita lihat pada 2013 Bitcoin menyentuh titik berwarna kuning yang telah saya buat. Lalu dia turun ya kawan-kawan, dan turunnya itu puncak penurunannya di sini ya kawan-kawan pada sekitar bulan Juli. Lalu Agustus bullish, September di sini sideways ya kawan-kawan. Dan sideways-nya berada di garis kuning yang telah saya buat juga di sini. Dan pada saat bulan Oktober, Bitcoin menembus titik berwarna putih lagi, menjadi bullish lagi, dan dia menyentuh titik berwarna merah akhirnya. Nah, hal tersebut sama dengan chart Bitcoin yang sekarang, kawan-kawan. Kita lihat, Bitcoin tersentuh titik berwarna kuning, lalu dia tersupport dengan baik di support berwarna kuning yang telah saya buat di sini. Dan tampaknya candle bulanan akan close sebentar lagi ya kawan-kawan, atau pada besok hari, kan besok udah bulan Oktober nih kawan-kawan. Tampaknya Bitcoin dapat menahan titik ini dengan sangat baik, kita lihat kawan-kawan. Bitcoin closing di garis berwarna kuning ini ya kawan-kawan, sesuatu yang sangat baik untuk Bitcoin. Jadi yang kita harapkan adalah Bitcoin dapat menembus titik putih, lalu dia menyentuh puncak dari warna merah ini ya kawan-kawan. Jadi apa syaratnya untuk menyentuh titik tersebut? Tentunya kita akan melihat garis berwarna putih ini sebagai syarat ya kawan-kawan, karena pada histori yang sebelumnya kita lihat di sini. Nah, Bitcoin harus menembus titik berwarna putih baru dia melanjutkan kenaikannya dengan gila-gilaan. Di sini juga titik putih menjadi resisten, di sini titik putih menjadi resisten, menjadi support dan resisten, dan sekarang menjadi resisten untuk Bitcoin ya kawan-kawan. Jadi apa syarat Bitcoin menyentuh 150.000 untuk akhir tahun? Adalah Bitcoin membreak 54.000 pada bulan Oktober. Itu adalah hal yang sangat penting untuk Bitcoin jika Bitcoin ingin menjadi bullish ya kawan-kawan. Kebetulan nilai ini mirip sekali dengan nilai golden ratio dari Fibonacci ya kawan-kawan. Jadi 54.000 adalah titik kunci untuk Bitcoin. Apakah dia dapat melanjutkan kenaikannya ataupun tidak. Dan untuk puncak dari harga Bitcoin kita lihat di sini ada di sekitar 141.000, dan jika selesai pada bulan Januari akan sekitar 150.000 dolar untuk Bitcoin ya kawan-kawan. Ini adalah harga puncak menurut chart ini. Dan jika saya menggunakan garis ini ya kawan-kawan, saya telah menggambar dua garis ini. Ini adalah dua garis yang sangat penting menurut saya. Ya, ini adalah dua garis yang saya gambar yang berwarna kuning. Lalu saya menambahkan Fibonacci channel dalam garis ini dan menjadi hal seperti ini kawan-kawan. Kita lihat di sini garis berwarna kuning yang bawah adalah garis yang sangat penting untuk Bitcoin. Pada tahun 2011 dia tersupport di sini. Dan pada tahun 2015 hingga 2017 Bitcoin tersupport oleh garis berwarna kuning ini. Berikutnya di sini kita lihat pada bulan Juni 2019 Bitcoin tersentuh resisten ini. Dan kita lihat di sini Bitcoin juga sempat terjedot pada 1 Maret yang kemarin ya kawan-kawan. Dan menurut saya jika titik ini menjadi titik resisten lagi untuk Bitcoin, tentu saja puncak Bitcoin ada berada di sekitar 170.000 hingga 200.000 dolar untuk Bitcoin. Ini menurut garis berwarna kuning ya kawan-kawan. Karena secara histori garis berwarna kuning adalah garis yang sangat penting, tapi tidak berarti juga kita harus menyentuh garis ini ya kawan-kawan. Jadi menurut saya ada support juga yang kuat untuk Bitcoin di sekitar 36.000 ya kawan-kawan, karena ini adalah Fibonacci-nya juga ya kawan-kawan. Oke, yang terakhir kawan-kawan, mengapa saya cukup pede Bitcoin dapat menembus all time high-nya? Karena menurut on-chain data, Bitcoin sangat bullish. Kita lihat di sini. Oke, sekarang kita lihat datanya ya kawan-kawan. Kita fokus pada yang ada di sebelah kiri sini. Jadi ini adalah data dari All Exchange Reserve ataupun jumlah Bitcoin yang ada di exchange ya kawan. Jadi simpelnya semakin banyak jumlah Bitcoin di exchange, semakin berbahaya karena ada indikasi bahwa whale akan berjualan Bitcoin. Dan semakin sedikit Bitcoin yang berada di exchange ataupun semakin turun grafiknya artinya semakin baik. Mengapa? Karena semakin banyak orang yang percaya dan menghold Bitcoin. Mungkin di ledger ataupun di wallet lain ya kawan-kawan. Kita lihat di sini setiap kali ada dump untuk Bitcoin ada diikuti dengan yang namanya kenaikan grafik ini ya kawan-kawan. Jadi setiap grafik naik, Bitcoin akan dump. Grafik naik, Bitcoin dump. Grafik naik, Bitcoin dump. Grafik naik, Bitcoin dump sangat parah. Dan sekarang kita lihat bahwa Bitcoin turun, tetapi grafiknya juga turun ya kawan-kawan. Artinya semakin banyak orang yang menghold Bitcoin. Jadi ini adalah sesuatu yang bullish untuk Bitcoin. Artinya ada banyak sekali orang yang malah menaruh Bitcoin keluar dari exchange dan menaruhnya di ledger mungkin. Jadi ada banyak sekali orang yang percaya bahwa Bitcoin masih akan terus berlanjut ke harga-harga berikutnya. Oke kawan-kawan, sekian video dari saya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video saya. Terima kasih kawan-kawan telah menonton video saya.